Xiao Yan mengalami hari gundukan yang sangat menyakitkan di kereta sebelum seutas Douqi akhirnya muncul di tubuhnya yang kosong. Meskipun Douqi ini masih sangat lemah, masih berhasil mendukungnya dengan secara acak mengeluarkan barang-barang dari cincin penyimpanannya. Selain itu, 1 hari penuh perawatan memungkinkan dia untuk turun dari kereta dan berjalan meskipun luka-lukanya menunjukkan sedikit perbaikan. Dia tidak perlu lagi berbaring di kereta seperti mayat. Xiao Yan dengan lembut memutar lengannya setelah berdiri dari kereta. Sedikit rasa sakit yang samar-samar ditularkan darinya menyebabkan dia tersenyum pahit. Pada saat ini, dia berada di titik terlemahnya selama bertahun-tahun. Tentu saja, meskipun tubuhnya lemah, siapapun yang memiliki niat buruk terhadapnya akan menelan pil pahit. Lupakan tentang boneka iblis bumi yang tersembunyi di dalam cincin penyimpanannya. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak berdaya saat dia muncul di permukaan. Bagaimanapun, dia juga seorang alkemis tingkat tinggi di atas menjadi praktisi Dou. Kekuatan spiritualnya tidak sedikit pun kalah bahkan jika dibandingkan dengan beberapa elit Douzong. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia mampu bersaing dengan elit Douzong hanya dengan kekuatan spiritualnya, seorang ahli biasa Do Huang tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan atas Xiao Yan. Dengan kartu truf ini, kepercayaan Xiao Yan di hatinya sedikit meningkat. Dia menyeka wajahnya sebelum membuka tirai kereta. Setelah tirai gerbong dibuka, banyak gerbong tertutup muncul di matanya. Ada binatang ajaib seperti banteng hitam gelap dengan 2 tanduk di kepalanya menarik gerbong di depan. Kedua sisi gerbong memiliki banyak sosok manusia yang menunggang kuda. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki lengan telanjang dan mengenakan pakaian kulit kasar, yang tampak kokoh. Di belakang mereka ada senjata yang mengandung cahaya dingin saat mereka berkedip tajam di bawah matahari. Oh, anak kecil ini benar-benar selamat? Haha, Cheng Niu, kau telah kehilangan diriku yang lama kali ini. Banyak tatapan dari kedua sisi kereta ditembak saat Xiao Yan membuka tirai. Mereka langsung kaget. Tawa riang dan liar juga terpancar dari mulut seorang pria besar tidak jauh. Pria besar ini memiliki tubuh yang agak kokoh. Lengan telanjangnya dipenuhi dengan berbagai macam bekas luka. Pisau besar berkepala hantu, yang mengandung rasa dingin, di punggungnya memiliki kemerahan cerah yang melekat padanya. Sialan, aku pernah melihat hantu. Orang kecil ini mampu bertahan hidup meskipun menderita luka serius seperti itu, dia benar-benar beruntung. Seorang pria berwajah kurus segera menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah tawa dari pria besar itu terdengar. Setelah itu, dia memelototi pria itu dan dengan cepat berkata, "Untuk apa kamu melolong? Orang tua saya tidak peduli dengan sedikit uang ini." Namun, meskipun memenangkan sejumlah kecil uang ini, itu masih belum cukup bagimu untuk memiliki lebih banyak tumpangan dengan wanita lembut di rumah bordil. Siapa yang memintamu untuk peduli dengan aku yang lama? Pria besar itu memarahi. Setelah itu, dia menunggang kudanya ke depan dan datang di depan Xiao Yan. Tatapannya menyapu yang terakhir sebelum dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, saya dipanggil Guitou, orang-orang memanggil saya hantu tua. Aku adalah orang pertama yang menemukanmu di gurun utara itu. Namun, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Uang yang saya menangkan sebelumnya sudah cukup sebagai hadiah terima kasih." Haha. Terima kasih banyak kakak Guitou. Saya Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat dia duduk dengan punggung bersandar di kereta. Sebagian besar orang yang dia temui selama tahun-tahun ini adalah orang-orang tua yang licik. Kekuatan mereka begitu besar sehingga mereka menakutkan. Dia tidak melakukan banyak kontak dengan seseorang pada tingkat rendah untuk waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan dia mengingat tentara bayaran itu ketika dia membantu ayahnya mengelola pasar di kota Wutang saat itu. Mereka mirip dengan orang-orang di depannya ini, tampak kasar, dan tanpa hambatan. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, dia secara alami bisa mengatakan bahwa yang terkuat di antara orang-orang besar di depannya berada di kelas Douling sementara yang terlemah hanyalah Dadousi. Guitou di depannya ini hanya sekitar bintang 2 Douling. Haha, karena kamu memanggilku kakak, aku akan melindungimu sepanjang perjalanan ini. Namun, anak kecil Xiao Yan, tubuhmu ini benar-benar tidak bisa membuatnya.
Anda harus berlatih lebih banyak di masa depan. Jika Anda tidak memiliki sedikit kekuatan di dataran tengah, Anda akan dipandang rendah oleh orang lain. Tindakan Xiao Yan memanggil Gui Tuo, kakak laki-laki, sepertinya telah membuatnya sangat bahagia. Setelah itu, dia melirik tubuh Xiao Yan, mengerutkan kening, dan menghajar. Nada suaranya digunakan ketika menegur seseorang dari generasi muda. Hal ini menyebabkan Xiao Yan sedikit menyeringai. Gui Tuo, Anda harus berhenti menggerutu secara acak di sini dan mengajar orang lain omong kosong. Suara kuku kuda ditransmisikan dari depan tidak lama setelah suara Gui Tuo terdengar. Segera, suara teguran Han Chong terdengar. Hehe, bukannya aku mengatakan sesuatu yang salah. Gui Tuo tertawa datar dan menjawab saat melihat Han Chong. Han Chong mengabaikan orang ini. Tatapannya beralih ke Xiao Yan, melihat kulitnya yang jauh lebih baik, dan dia tanpa sadar tersenyum saat berkata, "Bagus." Adik laki-laki Xiao Yan, meski menderita luka serius seperti itu, Anda sebenarnya bisa berjalan setelah 2 hari. Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak menemukan alasan dan tersenyum ketika dia berkata, "Saya memiliki kehidupan yang kuat." Han Chong adalah orang yang sederhana dan jujur. Dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Melihat ke langit, dia dengan keras berkata, "Hari akan segera gelap." Nona muda telah mengatakan untuk mempersiapkan diri untuk mendirikan kemah. Gui Tuo, Anda akan memimpin beberapa orang dan melihat apakah ada tempat bagus di dekatnya. Liang Ya, kamu akan memimpin beberapa orang untuk berpatroli. Gang Bei, kamu akan memimpin beberapa orang. Jelas, Han Chong memiliki posisi yang cukup tinggi dalam konvoi ini, banyak perintah dipancarkan dari mulutnya tanpa ada yang menyuarakan keberatan. Mereka semua mengucapkan, "Ya Tuan," dengan cara yang aneh sebelum memimpin orang-orang mereka pergi. Han Chong juga menghela nafas lega setelah perintah dikeluarkan. Dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan, "Bisakah kamu berjalan?" Xiao Yan mengangguk. Dia melompat turun dari kereta. Meskipun langkah kakinya sedikit terhuyung-huyung, dia masih berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Melihat ini, Han Chong tertawa pahit saat dia berkata, "Sepertinya kamu masih perlu memulihkan diri. Setelah menderita luka serius seperti itu, sangat sulit bagi Anda untuk pulih sepenuhnya. Jika ada sequel yang tersisa, kemungkinan pelatihanmu di masa depan akan merepotkan." Xiao Yan tersenyum dan menunjukkan agar Han Chong tidak khawatir saat mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Han Chong berhenti mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Xiao Yan begitu berpikiran terbuka. Dia diam-diam menghela nafas dan berbalik, bersiap untuk mengumpulkan orang untuk mendirikan kemah. Konvoi ini cukup efisien. Dalam waktu kurang dari setengah jam, banyak tenda berwarna putih muncul di sebuah bukit kecil. Ada juga pagar yang mengelilingi tenda, dan bubuk obat yang mencabut serangga beracun tersebar di luar pagar. Xiao Yan tidak melakukan banyak pekerjaan karena keadaan tubuhnya yang lelah. Dia secara acak berjalan ke suatu tempat di kamp sebelum duduk. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya. Menurut apa yang Han Chong sebutkan, konvoi ini seharusnya milik penjaga klan dari beberapa klan Han kota Tianbei. Barang-barang di gerbong haruslah barang-barang yang mereka kawal. Kekuatan konvoi ini sebagian besar berada di kelas Do Uling, dengan beberapa dari mereka berada di puncak kelas Do Uling. Mereka mirip dengan Han Chong. Tentu saja, pemilik aura terkuat secara alami tidak akan dilewatkan oleh Xiao Yan. Saat memikirkan hal ini, tatapan Xiao Yan tanpa sadar terlempar ke kereta di antara banyak gerbong. Kereta itu jelas jauh lebih mewah dibandingkan dengan yang lain. Bahkan ada aroma tenang samar yang ditransmisikan darinya. Itu jelas ditempati oleh seorang wanita. Hal yang menyebabkan Xiao Yan memperhatikannya adalah ada aura yang telah mencapai bintang 3 Do Uang di dalam kereta. Orang ini adalah orang terkuat dalam konvoi. Berderit. Sementara Xiao Yan memusatkan perhatian padanya, kereta yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan kaki panjang yang ramping muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan terkejut dan tatapannya perlahan bergeser ke atas. Kejutan jelas melintas di matanya. Tidak terduga bahwa pemilik aura Do Uang bintang 3 sebenarnya adalah orang yang sangat muda dan cantik. Wanita itu memiliki alis seperti Willow.
Kulitnya seperti salju, dan dia diberkati dengan sosok tinggi. Dia mengenakan pakaian ungu. Di bawah penutup pakaian ungu adalah tubuh yang sangat tebal dengan lekuk tubuh yang proporsional. Satu-satunya aspek yang kurang adalah wajahnya membawa rasa dingin. Matanya yang cantik memiliki perasaan tegas. Namun demikian, Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan samar bahwa wajah wanita ini tampak sedikit akrab. Namun, dia juga sangat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Banyak tatapan di sekitarnya berkumpul pada wanita ini saat dia muncul. Ada panas yang biasa dalam tatapan ini. Namun, kebanyakan dari mereka menghormati. Mata indah wanita ini perlahan menyapu perkemahan saat dia menuruni kereta. Siapapun yang dilihatnya segera bertindak seolah-olah mereka sedang bekerja. Hal ini menyebabkan Xiao Yan mengalami kesulitan menghentikan dirinya dari tertawa saat dia melihat mereka. Sementara Xiao Yan merasa bahwa adegan itu lucu, tatapan wanita itu tiba-tiba berhenti padanya. Alisnya sedikit vertikal saat dia perlahan berjalan. Sesaat kemudian, kakinya yang panjang dan ramping muncul di depan Xiao Yan. Suaranya yang agak sedingin es dipancarkan, "Kamu adalah orang yang diselamatkan Han Chong selama perjalanan, kan?" "Iya." Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia ingin berdiri karena kesopanan, tetapi kelelahan di dalam tubuhnya menyebabkan dia tertawa pahit. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum akhirnya dia duduk kembali. Alis wanita itu dirajut lebih erat saat melihat Xiao Yan dalam keadaan lemah. Dia berbicara dengan suara samar, "Ada aturan dalam konvoi klan Han saya. Konvoi tidak mendukung orang-orang menganggur yang tidak melakukan apa-apa. Karena Anda terluka, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, saya harap Anda tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa bahkan jika Anda hanya memiliki kekuatan untuk memasang pagar. Apakah kamu mengerti?" Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan wanita yang tegas dan serius selama bertahun-tahun. Ini menyebabkan dia tidak bisa tertawa atau menangis. Sejak kapan dia benar-benar menjadi orang yang menganggur? Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya meski memikirkan hal ini di dalam hatinya. Wajah wanita itu sedikit melembut saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia secara acak melemparkan sesuatu kepadanya dan berkata, "Saya dipanggil Han Sui, dan saat ini saya adalah orang yang mengelola konvoi ini. Anda dapat mencari saya jika Anda memiliki masalah di masa depan. Jika Anda tampil baik kali ini, saya mungkin bisa mengizinkan Anda untuk bergabung dengan penjaga klan Han ketika kami tiba di kota Tianbei. Meskipun itu tidak akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekayaan besar, setidaknya itu akan memungkinkan Anda untuk bertahan hidup. Ini adalah obat penyembuhan kecil dan harus memiliki beberapa efek pada luka Anda. Selain itu, kita akan melewati wilayah ular iblis Siamang. Anda harus berhati-hati. Bersembunyi di gerbong dan jangan keluar." Setelah mengatakan ini, Han Sui berjalan melewati Xiao Yan. Setelah itu, dia masuk ke tenda. Xiao Yan tersenyum setelah menerima botol giok yang dilemparkan Han Sui. Meskipun wanita ini tegas dan tampak agak dingin dan acuh tak acuh, dia tampaknya orang yang baik. Tidak heran orang-orang di sini sangat menghormatinya. Namun, ada apa dengan benang perasaan akrab itu? Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat berpikir sampai saat ini. Tidak mungkin baginya untuk mengenalnya. Malam berangsur-angsur menutupi seluruh gurun. Bulan menggantung seperti piring perak tinggi di langit yang jauh, menyebarkan cahaya bulan dingin yang redup di atas tanah. Ada beberapa orang di gurun yang sunyi. Namun, secara mengejutkan ada beberapa api dan suara manusia yang hangat muncul di atas bukit. Suara menyebar dan secara signifikan mengurangi rasa dingin yang tenang di sekitarnya. Cukup banyak tumpukan api besar memancarkan percikan api yang terbang ke langit dari dalam kamp di puncak bukit. Cahaya dari api menerangi seluruh bumi perkemahan sampai cukup terang. Banyak orang mengelilingi tumpukan api. Tangan mereka memegang beberapa toples anggur saat mereka tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, botol-botol itu bertabrakan, memancarkan suara ping di tengah tawa. Xiao Yan duduk di samping tumpukan api.
Dia tersenyum ketika dia melihat orang-orang besar di sekitarnya, yang mabuk sampai wajah mereka memerah. Suasana seperti ini adalah sesuatu yang jarang dia alami. Saudara Xiaoyan, ini. Minumlah sedikit untuk menghangatkan tubuh Anda. Gurun itu dingin. Tawa tiba-tiba terdengar saat Xiaoyan mengutak-atik nyala api. Segera, toples anggur terbang ke arahnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan secara akurat meraihnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Hancong, yang memiliki bau alkohol di sekujur tubuhnya. Dia kemudian tersenyum dengan anggukan. Terima kasih kakak Hancong. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat toples anggur dan meneguk 2 suap. Panas yang membara naik dari perutnya, menyebabkan rona merah muncul di wajahnya. Haha, anak kecil Xiaoyan, lumayan. Kamu masih memiliki roh seorang pria. Beberapa penjaga klan Han di sekitarnya tanpa sadar tersenyum dan memuji saat mereka melihat Xiaoyan telah minum setengah kantong anggur ampuh dalam 1 tembakan. Xiaoyan tersenyum kepada semua orang. Dia baru saja akan berbicara ketika tenda di tengah perkemahan tiba-tiba terbuka. Sosok yang tampak sangat memikat di bawah sinar bulan segera muncul di depan tatapan semua orang. Sosok itu adalah Han Sui. Pada saat ini, Han Sui tampaknya baru saja mandi. Oleh karena itu, rambut hitamnya yang halus membawa kelembapan saat melayang ke bawah. Pada saat ini, dia tampaknya memiliki pesona tambahan seorang wanita. Hal ini menyebabkan cukup banyak penjaga klan Han yang lebih muda memiliki detak jantung yang lebih cepat saat melihatnya. Han Sui berjalan keluar dari tendanya. Tatapannya secara acak melihat sekeliling sekali. Setelah itu, dia duduk di samping api unggun tidak jauh dari kelompok Xiaoyan. Dia mengeluarkan belati dan mengambil sepotong daging panggang dari rak api sebelum perlahan-lahan memasukkannya ke dalam mulut kecilnya. Keanggunan dari mengunyahnya yang lambat tampaknya tidak sesuai dengan suasana mengunyah kasar di sekitarnya. Namun, harus dikatakan bahwa Han Sui saat ini sangat cantik dan mengharukan. Suara Hancong dan yang lainnya tanpa sadar ditekan setelah Han Sui keluar. Lelucon kotor mereka juga buru-buru ditelan ke perut mereka. Xiaoyan menoleh dan menatap Han Sui yang tampaknya memiliki kelembutan milik seorang wanita di bawah cahaya api yang bercampur dengan dinginnya keras dari siang hari. Hehe, kenapa? Apakah kamu pernah jatuh cinta pada nona muda? Hancong di sampingnya tiba-tiba bergegas maju sementara Xiaoyan fokus pada Han Sui dan dengan lembut menggoda. Senyum hangat di wajahnya menyebabkan pria kuat ini tampak agak tidak penting pada saat ini. Tentu saja, semuanya laki-laki. Oleh karena itu, tidak perlu menyembunyikan kata-kata ini. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia segera tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu malu. Siapa yang lebih muda dari 30 di unit penjaga ini yang bisa lolos dari pesona nona muda? Namun, mereka semua mengerti bahwa mereka hanya bisa memikirkan hal-hal seperti itu di dalam hati mereka. Nona muda sudah menjadi elit Do Uang di usia yang begitu muda. Bakatnya yang luar biasa hanya dilampaui oleh nona muda yang lebih tua di seluruh klan Han. Dengan status dan posisi kami penjaga, itu sedikit berbeda dari mencoba untuk dapatkan sesuatu yang jauh melampaui kita. Hancong menepuk dada Xiaoyan dan menghela nafas. Xiaoyan mengangguk sedikit. Meskipun dia tidak menyadari seberapa kuat klan Han, menjadi wanita muda dari klan Han, status Han Sui secara alami lebih tinggi daripada para penjaga ini. Oleh karena itu, para pemuda di klan yang naksir padanya kemungkinan akan berakhir dengan mimpi yang hancur. Namun, nona muda memang orang yang cukup baik. Meskipun dia biasanya sangat keras, dia memperlakukan kami penjaga dengan cukup baik. Jika ada penjaga yang terluka parah dalam sebuah misi, dia akan meminta klan untuk membayar sejumlah uang untuk diberikan kepada kerabat penjaga itu. Perlu diketahui bahwa begitu seseorang kehilangan penggunaannya di tempat lain, pihak lain akan meninggalkan Anda. Seseorang harus menganggap dirinya beruntung jika pihak lain tidak diam-diam membunuhmu karena mereka takut kamu akan membocorkan beberapa rahasia. Hancong mendecakkan mulutnya dan berkata. Xiaoyan kaget. Tidak terduga bahwa wanita yang tampak dingin ini benar-benar memiliki hati yang baik. Han Sui tidak memiliki nafsu makan yang besar. Oleh karena itu, dia berdiri setelah beberapa saat.
Matanya yang cantik menyapu tenda-tenda sebelum segera mendapatkan Hancong. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, mereka yang bertugas malam ini tidak boleh minum alkohol. Yang lain juga harus minum lebih sedikit. Semua orang harus lebih memperhatikan ketika kita melewati wilayah ular iblis Siamang besok. Dia tidak tinggal lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata ini. Dengan langkah kaki lembut, dia perlahan memasuki tendanya sebelum memadamkan cahaya di dalamnya. Suasana di dalam perkemahan tidak lagi santai seperti sebelumnya begitu Han Sui masuk kembali ke tendanya. Beberapa orang merajut alis mereka sebelum mengutuk dengan lembut. Karena Xiao Yan cukup jauh, dia tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan. Namun, dia samar-samar bisa melihat sesuatu ular iblis. Kemungkinan ular iblis apapun Siamang yang disebutkan Han Sui sebelumnya. Sialan, aku sudah lupa tentang bajingan serakah dan bejat itu. Baiklah, mari kita semua berhenti minum. Gandakan penjaga malam ini dan pastikan tidak ada yang salah. Hancong memegang toples anggur dan dengan kasar menuangkannya ke mulutnya. Setelah itu, dia melemparkan toples anggur ke samping, berdiri, dan berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang juga mulai membuang toples anggur ke samping setelah mendengar kata Hancong. Setelah itu, mereka menyebarkan dan memperkuat pertahanan dan patroli perkemahan. Xiao Yan sedikit tercengang saat melihat perkemahan, yang dengan cepat menjadi jauh lebih serius. Sesaat kemudian, dia berdiri dan bertanya, "Kakak Han, apa ular iblis Siamang itu?" Hancong tertawa getir saat mendengar ini. Dia berkata, "Kita akan melewati sebuah tempat bernama Ngarai 10.000 ular. Tempat itu adalah wilayah ular iblis bernama Siamang. Kekuatan orang itu mungkin baru saja mencapai kelas Dou Huang, tetapi bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang tidak ingin terjerat dengannya karena dia, sebagai ular iblis, mampu mengendalikan semua ular beracun peringkat 4 dan di bawah di Ngarai 10.000 ular. Oleh karena itu, dia telah menempati tempat itu selama bertahun-tahun. Seseorang harus membayar jalan yang mahal jika ingin berhasil melewatinya. Siapapun yang menolak akan kesulitan meninggalkan Ngarai 10.000 ular hidup-hidup. Ular iblis kelas Dou Huang. Ia benar-benar memiliki kecerdasan dan tahu bagaimana menduduki suatu wilayah dan menjadi bandit. Wajah Xiao Yan agak aneh saat berbicara. Peringkat 6 Magical Beast kebanyakan memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Selain itu, Siamang ini telah memakan pil transformasi iblis. Oleh karena itu, ia dapat melarikan diri dari bentuk ularnya. Kecerdasannya juga lebih tinggi dari peringkat 6 Magical Beast lainnya. Kata Hancong. Pil transformasi iblis? Pil obat ini sebenarnya mampu memungkinkan binatang ajaib untuk mengubah tubuhnya? Saya ingat bahwa hanya pil transformasi tubuh yang memiliki efek seperti itu dan itu adalah pil obat tingkat 7. Xiao Yan berbicara dengan cara tertegun. Pil transformasi iblis hanyalah pil obat tingkat 6. Efeknya memang mirip dengan pil transformasi tubuh. Namun, itu hanya memungkinkan transformasi parsial dan efeknya jauh lebih rendah daripada pil transformasi tubuh. Pil obat semacam itu paling dicari di beberapa klan Magical Beast. Hancong menjelaskan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tidak mengerti kekhawatiran Han Sui dan semua orang. Bagaimanapun, yang terkuat dalam konvoi mereka ini adalah Han Sui, dan dia hanya memiliki kekuatan Dou Huang. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Siamang. Mudah-mudahan orang ini tidak akan meminta jumlah besar besok. Saudara Xiao Yan, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Aku masih perlu memerintahkan yang lain untuk memperkuat pertahanan kita dan membuat persiapan yang tepat. Hancong menghela nafas. Segera, dia menepuk pundak Xiao Yan, berbalik, dan berjalan menuju tenda. Xiao Yan melihat ke perkemahan, yang menjadi jauh lebih tenang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berbalik dan kembali ke tendanya sendiri. Namun, Xiao Yan tidak langsung tidur saat kembali ke tenda. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebotol cairan obat, yang dia gunakan saat berlatih di dunia magma saat itu dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menerapkannya ke seluruh tubuhnya.
Perasaan dingin sedingin es semacam itu menyebabkan rasa sakit yang menusuk di dalam tubuhnya menjadi sangat berkurang. Selain itu, Xiao Yan bisa merasakan benang energi hangat mengikuti kulitnya dan perlahan bergabung ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa hari lagi, cedera yang saya terima akan berangsur-angsur membaik. Pada saat itu, tubuh saya akan dapat menampung masuknya beberapa douki. Xiao Yan merasakan perubahan di dalam tubuhnya dan ekspresinya juga santai. Dia meletakkan kembali pakaian linen di tubuhnya. Setelah itu, dia duduk bersila dan memasuki kondisi pelatihan, dengan hati-hati menyerap energi alam untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka. Keesokan harinya, Xiao Yan membuka matanya saat beberapa suara terdengar di dalam perkemahan. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan rasa sakit yang melemah di dalam tubuhnya, dan tanpa sadar tersenyum. Mungkin itu karena dia akhirnya sering terluka, tetapi tingkat pemulihannya dalam menghadapi cedera seperti itu bahkan menyebabkan dia merasa terkejut. Setelah bangun dan mengatur pakaiannya, Xiao Yan keluar dari tenda. Dia tersenyum pada kelompok Han Chong, yang bergegas untuk mengemasi camp, sebelum melangkah maju dan mengulurkan tangan. Kelompok Han Chong, yang menyadari karakter Han Sui, tidak menolak bantuan Xiao Yan. Mereka hanya tersenyum dan menyerahkan beberapa tugas sederhana kepada Xiao Yan. Xiao Yan melemparkan tenda di tangannya ke kereta dan baru saja berbalik saat aroma tenang melewatinya. Sosok itu segera berhenti, dan sepasang mata cantik menyapu. Sebuah suara samar juga terdengar, "Kamu akan terus berada di kereta hari ini. Jangan keluar." Dia tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk berbicara. Dia kembali ke gerbongnya sendiri. Setelah itu, kata dingin yang bergerak dipancarkan dari dalamnya. "Mulai konvoi." Sudut mulut Xiao Yan berkedut tanpa sadar saat dia melihat konvoi yang bergerak maju dengan suara berderit. Orang ini benar-benar tidak buruk. Saya hanya akan menunggu dan melihat. Jika ada kecelakaan yang terjadi, saya akan diam-diam membantu.